sebagainya Saudagar Iga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada. Ya, senang dan bahagia rasanya untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar Kabupaten Baru yang aktual dan inspiratif. Ya, dan pagi ini tentu di hari Senin di tanggal 5 Mei 2025 ya, hadir kembali menyapa Anda dengan tentu berbagai tema pagi ini. Ya, di pagi hari ini tentu sama seperti biasa, saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo. Kita sapa dulu Bang Ilo saat ini. Halo, assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam Bang Walil. Iya. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Semangat pagi ini. Iya, tetap semangat pagi. Semangat. Walaupun pagi hari ini Iya. seperti biasa di backgroundnya mungkin saya lain karena saya tidak di Baru, tetapi saya lagi di Makassar ini Bang Walil. Pokoknya dimanapun. Di bawah
Jadi bawa perlengkapan darurat saja ini dimanapun Iya. dia. Dimanapun, kapanpun, pokoknya kita temani Saudagar Iga atau pemerhati saat Ya, ini. betul. Iya, dan kita sapa yang saat ini lagi menonton di TikTok. Ya, selamat pagi. Jangan lupa di tap-tap layarnya, kemudian dibagi-bagikan link ini. Ya, di temannya, kemudian siapa saja, mungkin ada teman kantornya. Ya, kemudian juga yang saat ini lagi menonton di halaman Facebook IGA Radio dan YouTube juga, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Ya, dan pagi ini masih kita review dulu ini. Tema kita pada pagi ini masih seperti hari Kamis yang lalu. Iya, terkait dengan rumah sakit baru. Bagaimana? Ya, apa harapan dan memang kenyataan yang ada di sana di Rumah Sakit Lapaterai. Iya, mungkin bisa direview kembali nih sebelum tentunya penonton yang saat ini mungkin yang mau berkomentar terkait dengan rumah sakit silakan. Iya. Iya. Jadi silakan Bang Ilo. Iya, kita review dulu atau mengulangi lagi dulu. Iya. Ya, jadi perlu dulu disampaikan kepada seluruh teman-teman pemirsa, terutama warga baru, baik yang ada di Baru maupun yang ada di rantauan, bahwa program obrolan pagi ini menyapa adalah bertujuan untuk menyerap aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Baru yang kita harapkan, misalnya salah satu outputnya itu adalah supaya mendapatkan perhatian baik kepada pemerintah maupun kepada legislatif atau kepada pihak apapun yang menjadi target daripada isu yang kita bicarakan, Om Alil. Jadi ini untuk sebenarnya manfaatnya luar biasa ini, Om Alil ya. Karena masyarakat bisa langsung menyampaikan pikiran-pikiran, unek-unek atau masalah atau isu yang mereka hadapi. Seperti itu, dan kita berharap ke depan tentu program ini semakin diminati oleh masyarakat, semakin lebih besar sehingga bobotnya juga sesuai dengan harapan kita adalah bagaimana ini bisa menjadi media untuk bisa mempengaruhi daripada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk hal yang baik itu bisa didapat, Om Alil. Seperti itu dulu kira-kira tujuannya, Om Alil. Betul sekali. Dan tentu pagi ini kita mengangkat tema ya tentu dengan rumah sakit ini. Bagaimana pelayanannya, bagaimana sistemnya di sana. Kita akan bahas. Karena bagaimanapun juga, Om Alil, perlu dipahami dan kita semua harus menyepakati bahwa rumah sakit ini adalah pelayanan yang sangat dasar kepada manusia. Pelayanan kesehatan ini kan sangat dasar, karena kalau masyarakat kita tidak sehat, apa yang bisa dilakukan kalau kita tidak sehat? Ya rumah sakit ini penting sekali, urgen sekali untuk setiap tahun ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Bukan hanya pelayanan, sarana dan prasarana, kemudian tenaga medis, kemudian manajemen yang 4 unsur itu harus terus ditingkatkan. Mestinya lebih baik dari yang kemarin, Om. Dan kita harapkan juga tentu selain mungkin ada kritikan atau masukan, pasti yang kita harapkan juga bahwa ada solusi yang diberikan bahwa seharusnya bagaimana ini. Bukan cuma kritikan saja, tapi ada solusi yang kita bisa sampaikan ke pihak terkait begitu. Bang Ila. Jadi kita flashback ya, kita review dulu kemarin apa yang menjadi pembicaraan kita dan apa harapan masyarakat ya. Betul. Namun sebelumnya, karena ini juga program ini juga akan mencoba untuk membaca apa yang menjadi isu-isu yang lagi marak di media sosial. Ada beberapa isu yang lagi marak ini yang kemungkinan besar juga kita akan bahas nantinya. Misalnya dalam sejarah Kabupaten Baru ini barusan ada pelantikan
kepala pasar secara serentak dilakukan di 8 pasar. Oh iya. Nah, ya itu juga saya lihat di media sosial menjadi pembicaraan. Sehingga kita ini perlu mengangkat ini, mudah-mudahan maksudnya kita tidak persoalkan pelantikannya, kita tidak persoalkan 8-nya, dan kita tidak persoalkan bahwa itu adalah sebagian besar adalah tim ses bupati dan wakil bupati terpilih. Tapi yang kita mau tangkap di sini apa harapan masyarakat terhadap ke-8 kepala pasar yang baru dilantik ini. Tentu kita menunggu perubahannya ya. Kemudian ada juga isu yang lagi ramai dibicarakan di media sosial itu terkait dengan mobil dinas yang diperuntukkan oleh bupati tetapi diberikan kepada wakil bupati. Di mana diduga bahwa CC itu kan diatur dari Permendagri semua tentang pengguna mobil dinas pejabat, baik gubernur, wali kota, bupati dan wakil bupati, ketua DPR dan sebagainya. Ada dugaan bahwa tidak bisa dipakai oleh wakil bupati itu karena CC-nya tidak sesuai dengan peruntukan untuk wakil bupati. Itu juga mungkin. Kemudian ke depan juga kita akan bicara tentang bagaimana ke depan ini fungsi masjid ini, Om Alil. Fungsi masjid tidak lagi hanya sekedar fungsi untuk beribadah, tetapi bagaimana masjid ini juga berfungsi sebagai fungsi sosialnya juga yang kita lihat, sosial ekonominya. Bagaimana dia punya kepedulian kepada umat. Jadi tidak ada kira-kira yang apa istilahnya tidak mampu di sekitar masjid jadi fungsi sosial yang harus kita lihat juga. Pansana regana kongka masigi. Mega dan anak letu mak datu juta tapi engkau kasih asik ku sede bolane dek nol leman salah ya. Apalagi kok sede masih gie. Sede datu masih gie. Ya harus sakat dan sebagainya. Itu tujuannya sebenarnya itu. Kita ini harus meluruskan juga itu mindset seperti itu karena selama ini kan bahwa masjid itu hanya diperuntukkan untuk bangun masjid dan panitia-panitia yang ada yang terlibat pada mestinya dimensi sosialnya juga sosial ekonomi juga harus dibangun. Kalau dan saya tertarik apa yang pernah disampaikan dulu profesor kita Bapak Haji Kamarudin Hasan. Itu sangat bagus pendapat beliau sehingga mudah-mudahan nanti kalau kita dialog kita bisa sampaikan ke beliau sehingga ini bisa menjadi perbaikan untuk semua masjid-masjid kita ada supaya lebih peduli dengan sekitarnya, Bang Ilo. Iya, betul sekali Bang Ilo. Dan tentunya setiap hari saya lihat Bang Ilo di media sosial itu apalagi di grup-grup ini kan banyak itu permasalahan-permasalahan atau pembahasan terkait dengan Kabupaten Batu ini. Itu tadi banyak minta bilang bahwa ada beberapa terkait dengan kepala pasar, kemudian ada juga rumah sakit, kemudian terkait dengan pelayanan publik lah. Pelayanan publik yang ada di Kabupaten Baru dan tentu kita harapkan juga semua kita kembali ulangi bahwa yang baru saat ini bergabung bersama kami silakan Anda berkomentar, kemudian komentarnya mungkin ada kritik, saran tentu atau saran atau solusi yang ingin disampaikan ke pemerintah. Jadi saya bahas sedikit dulu mengenai rumah sakit kemarin supaya flashback kembali kepada teman-teman yang baru hadir. Meskipun sudah ada yang sempat di-share melalui yang off-nya yang kita rekam rekord tapi itu kan tidak semua bisa mengcover itu. Jadi yang pertama bahwa kalau harapan masyarakat itu kan menginginkan bagaimana pelayanan rumah sakit ini service excellent. Service excellent itu artinya memberikan pelayanan yang lebih memuaskan di luar daripada ekspektasi masyarakat. Artinya kalau kita datang ke rumah sakit betul-betul kita dilayani dengan baik, dimanusiakan sebagai manusia seperti itu. Karena dimanusiakan. Karena orang datang ke rumah sakit itu sudah ada problem kesehatan. Pasti mereka sudah stres jadi mereka harus dilayani dengan baik dan mari kita melayani. Idealnya itu kita melayani orang yang datang itu seperti dengan kita melayani keluarga kita, adik kita, saudara kita, orang tua kita. Dia harus diposisikan seperti itu, Mbak Lil. Karena memang ini pelayanan rumah sakit kan pelayanan fundamental.
Tetapi saya juga harus memberikan keseimbangan di balik dari persoalan-persoalan yang memang masih ada di rumah sakit, Pak Malil. Artinya harus ada keseimbangan juga, karena seakan-akan sekarang yang muncul ini di permukaan yang selalu di framing, baik di cerita-cerita warkop di mana-mana pun juga selalu menganggap bahwa rumah sakit ini kalau dalam penyakit itu sudah seperti ini, kalau dia stadium 5. Ding. Adakah stadium 5? Biasa saya dengar. Padahal Tomo nama Pak Guru, pelayanan di rumah sakit posisi hari ini masih baik-baik saja. Dan saya sebagai mantan Dewan Pengawas itu justru mengucapkan terima kasih sebenarnya kepada Bupati yang dulu ya, bersama dengan almarhumah Ibu Dr. Gigi Haji Asnasam yang pernah duduk di Komisi 9, karena bangunan-bangunan fisik dalam bentuk DAK dan alat kesehatan itu luar biasa masuk di rumah sakit. Bahkan terakhir ini masih ada lagi, ini namanya CT scan. CT scan itu sudah, ini mungkin tahun 2025 masuk, tapi diprogramkan pada tahun 2024 ya, lalu itu nilainya luar biasa, miliaran juga, dan itu sangat dibutuhkan sebenarnya, karena banyak orang yang dirujuk di Makassar itu memang karena CT scan kita belum terlalu maksimal ya. Kalau permasalahan yang ada sampai hari ini masih terkait dengan pelayanan itu lebih kepada ketersediaan waktu dokter kita secara on time dan secara full sesuai dengan ASN selama 6 hari kerja. Jadi kenapa bertumpuk misalnya itu pasien di ruangan poli di hari Selasa dan hari Kamis misalnya, karena ada penyakit-penyakit tertentu. Dokter spesialisnya baru membuka waktu di hari itu. Sehingga pasien antri mulai dari pagi, itu pun jam 10 jadwalnya, biasanya jam 11 atau 10.30 baru tiba dokternya. Nah ini sebenarnya Om Alil tidak boleh terjadi lagi. Jadi kalau memang Bupati sekarang ini mau menata, direktur baru ini mau menata, ya itu harus dirubah. Bagaimana dokter-dokter yang pegawai negeri ini yang memang ditugaskan di Baru menjalankan tupoksinya sesuai dengan fakta integritas sebagai seorang ASN. Seperti itu. Karena ini persoalan ini, coba bayangkan kalau orang dari Pujananting sudah datang jam 7, jam 8 karena takut dia terlambat, meskipun ada pendaftaran secara online bahwa jam 10 baru dilayani, tapi mereka kan tidak mau terlambat. Pasti, tapi sampai sehingga sampai di rumah sakit dokternya belum ada. Jadi itu lorong-lorong di ruangan poli di rumah sakit itu seperti kapal Kambuna, kapal kelas ekonomi, bertumpuk itu pasien-pasien yang ada di sana itu. Dan kasihan melihatnya. Begitupun ketika dia mau mengambil obat, antri juga. Apotek, antri juga. Padahal kita sudah punya sistem informasi manajemen rumah sakit, SIM RS namanya. Mestinya itu tidak perlu lagi terjadi. Itu SIM RS. Tidak kayak itu, antrinya lewat situ atau bagaimana kayak itu? Itu SIM RS adalah sistem manajemen yang informasi yang dibangun melalui software. Jadi misalnya begini Om Alil, ketika kita mendaftar di ruangan poli, maka data-data itu sudah terkirim mestinya dari ruang rekam medik. Sudah ada di dokter, data-data kita sudah terkirim, dan itu sudah terkirim secara elektronik. Dan setelah dokter memeriksa kita, mestinya juga resep dari dokter itu secara elektronik sudah ada di apotek. Sudah ada di apotek. Betul. Jadi tinggal pasien datang, tinggal ngambil obat saja. Begitupun misalnya ketika ada pasien mau masuk ke UGD, itu informasinya lebih awal sudah harus sampai di IT, tapi persoalannya adalah mungkin persoalan sumber daya manusia, dan ini selalu menjadi masalah. Selalu jadi masalah sebenarnya. Ini karena hampir setiap direktur baru selalu diprogramkan ini. Sementara anggaran kecil. Mulai dari apa itu? Siapa tahu dia perbaharui atau di apakah ataukah di penganggaran baru diupdate. Ada yang diupdate, ada yang mengganti keseluruhan. Dan ini program ini sebenarnya mulai dari Dr. Lukman dulu. Periodenya Bang Idris dulu kan. Dr. Lukman tidak selesai, bahkan itu kalau saya tidak salah waktu itu vendornya itu tidak kembali lagi. Jadi dilanjutkan sama Dr. Amis. Dr. Amis waktu itu masih jabat direktur di rumah sakit, dilanjutkan lagi.
tidak selesai-selesai juga, masih juga bermasalah, belum sesuai dengan harapan. Masuk lagi Ibu Dokter Nikma waktu itu almarhum. Lain lagi. Diupdate. Atau diganti atau diupdate lagi. Nah, terus masuk Dokter Rupa juga seperti itu. Nah, sekarang ini saya dengar ada lagi keinginannya. Diganti lagi. PJ Direktur baru ini dengan alasan bahwa belum terlalu maksimal, ada temuan BPKP, katanya BPK kalau kita ngambil data masih ada yang manual, padahal sebenarnya 80% sistem itu sudah jalan. Kadang itu dipakai menjustifikasi bahwa kita ini masih perlu memperbaiki, karena kalau memperbaiki IT atau SIM-RS itu bukan anggaran-anggaran yang kecil, Om Alil. Oleh karena ini yang harus saya pantau juga. Jadi meskipun saya tidak di rumah sakit lagi, tapi sini saya akan pantau bahwa apakah ini mengeluarkan lagi anggaran yang besar. Kalau mengeluarkan anggaran besar berarti kita tidak care terhadap persoalan rumah sakit. Itu persoalan utang yang sampai hari ini masih besar, Om Alil. Tetap ya ada utang Pak di? Miliar-miliar. Kalau tidak salah hari ini mungkin posisinya sampai di 13. Tetap, tapi itu dulu COVID. COVID dulu banyak utang waktu COVID kan itu. Hampir susah orang dapat obat kan, belum lagi masker dan sebagainya. Tapi pelan-pelan itu kan bisa selesai sebenarnya kalau pengelolaan keuangannya bagus. Persoalan pelayanan ini pasti pelayanan ini pelayanan yang ada di rumah sakit. Kan banyak yang terkait itu, mulai kalau bicara sarana prasarana, ruangan perawatan, ruangan perawat, ruangan PIP misalnya, ruangan UGD, kemudian bagaimana respon cepat misalnya orang ketika masuk di UGD, parkir, ruangan kamar, air, listrik, dan taman-taman itu kan bagian semua dari sebuah instrumen yang secara komprehensif mempengaruhi pelayanan. Termasuk sumber daya manusia juga ya. Persoalan itu pelayanan, khususnya ini yang pakai BPJS dengan umum ini, bagaimana itu? Kayaknya ada mentok itu. Apakah dispesialkan ini yang umum atau yang BPJS? Karena magati sana kayak layani gak garek mi. Ilayani yang umum dibanding BPJS, bagaimana itu, Amilo? Ya, kalau itu kan sebenarnya kasuistik ya, tidak menjadi keharusan bagi rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada orang yang menggunakan jalur umum dibandingkan dengan BPJS, karena persoalannya kan sama. Cuma bedanya kalau BPJS itu kan orang baru klaim ke BPJS. Kalau umum kan mereka langsung bayar sehingga langsung menjadi pendapatan rumah sakit kan, seperti itu. Tapi mestinya tidak perlu terjadi. Tapi memang dalam faktanya bukan hanya di rumah sakit baru, di rumah sakit manapun juga kadang ada yang seperti itu, lebih mendahulukan daripada pasien umum dibandingkan dengan pasien BPJS, sehingga terkadang pasien BPJS ini komplain. Tapi perlu dipahami di sini, Om Alil, kalau kita mau betul-betul meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena terkait ini nyawa, selalu disampaikan gitu Ibu Bupati seperti itu. Makanya orang itu kalau pada posisi emergensi mesti harus dilayani dulu. Jami tanya-tanya dulu. Jangan dulu tanya apakah dia umum, apakah dia menggunakan BPJS. Karena banyak dalam kasus sudah terjadi sekarang ini. Orang meninggal, pasien itu meninggal gara-gara persoalan itu, Halil. Maksudnya ketika dia bukan BPJS, tidak dilayani dulu. Padahal ini sudah emergensi. Baru ditanya lagi. Apalagi banyak juga orang itu kasihan yang dimaklumi terkadang BPJS-nya itu menunggak 1 tahun 2 tahun, tiba-tiba dia sakit, belum sempat dia bayar. Nah, ada kasus biasa yang terjadi di rumah sakit seperti itu. Sudah menunggak BPJS-nya, kemudian dia tidak punya kemampuan lagi bayar BPJS, akhirnya ditangani oleh Basnas. Basnas, ada di solusinya kalau orang miskin, Walalil, ada solusinya. Apa solusinya? Untuk apa juga Basnas punya? Itu tadi salah satunya itu kalau ada orang miskin tidak mampu lagi bayar, BPJS-nya sudah tertunggak, itu bisa dibayarkan sama Basnas. Betul-betul tidak mampu ya? Jangan sampai ada yang mampu ke sana. Seperti itu. Kan harus minta surat keterangan. Tapi poinnya di sini kalau kita mau pelayanan prima, mau pelayanan excellent,
sama dengan bupati-bupati lain dan gubernur yang lain. Pokoknya diperintahkan itu kepada rumah sakit. Saya tidak mau lagi dengar itu dulu yang ditanyakan. Layani dulu orang, di belakang itu administrasi. Karena ini persoalan nyawa. Iya, ada juga ini Om Milo yang saya dengar-dengar tuh terkait dengan biasa pelayanan. Ada itu yang berapa jenis pelayanan itu? Penyakit itu yang dilayani BPJS Om Milo. Jadi kalau di rumah sakit itu kan ada 144 penyakit yang tidak dilayani BPJS di rumah sakit. Jadi rekomendasi BPJS di situ bahwa 144 penyakit itu harus dulu ditangani di pelayanan rumah sakit terdekat dengan kesehatan di terdekat seperti puskesmas. Iya. Nah begini Om Milo, biasa kadang Wong Kalinga Tomi biasa itu kalau mau dirujuk kasihan tidak bisa kan alat-alatnya di puskesmas ini mungkin terbatas. Betul. Iya, kemudian kan poso-poso rekena teh. Iya, kan tidak ditahu ini poso magai. Apakah poso melok ni mano ataukah ini? Iya, apa kadang itu mau dirujuk ke rumah sakit terkendala lagi sistem aplikasi kayak itu. Lambat ini terima di sana. Lambat ini baca, lambat ini respon. Jadi itu kendalanya katanya di puskesmas atau di Jadi kan balas di sana baru bisa dirujuk ini pasien. Jadi bagaimana itu Om Milo? Yang kan Melo nih perlu bantuan ini karena alat-alatnya di puskesmas ini terbatas. Sedangkan ini aplikasi dia pernah balas-balas atau dia mungkin terkendala jaringan atau apakah? Iya. Ya karena namanya juga teknologi itu kan sama dengan kita tadi ini mau live jam 7 mata aja nih rukapangan kota tetap itu dek gaga tanda-tanda akhirnya mereka tidak lagi kan mengikuti karena kendala jaringan. Kita ini kan sangat tergantung dengan jaringan. Kalau persoalan tempat tidak ada masalah, mau dimanapun di Indonesia bisa kan. Saya ini di Makassar tapi masih bisa live. Sama juga dengan teknologi SIM RS itu karena dia menggunakan kekuatan jaringan dan ada manusia sebagai operator. Jadi mungkin masuk di dalam aplikasi tapi operatornya belum buka. Belum buka. Lambat loading. Masih ada urusannya. Mestinya kan harus ada operator yang standby. Gitu. Yang kedua juga mungkin masih ada kendala di sana, masih keterbatasan yang namanya perangkat kerasnya. Mestinya itu kan di ruangan komputer. Mestinya itu kan komputer itu di ruangan, di setiap ruangan perawatan itu mestinya ada yang dipegang di masing-masing kepala ruangan. Sehingga begitu ada informasi masuk itu langsung masuk. Sama dengan di apotek, sama dengan di ruangan poli dan sebagainya. Itu mestinya kan semuanya lengkap itu semua. Yang itu yang saya dengar sekarang, sistem sebenarnya sudah bagus tetapi belum sarana dan prasarana terutama perangkat kerasnya masih terbatas karena masih keterbatasan anggaran. Terbatas anggaran atau itu tiap tahun ada anggarannya untuk penanganan SIM RS-nya. Aku ini orang iritasi matu baru apa jaka baru liwat apa jadi irita jolo. Sambil kita ngobrol ini Bang Ilo, kita bacakan dulu ini yang masuk ini. Ini Wahida Amir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Ipul, kalau pasien antri nggak ada masalah. Yang persoalan kalau ada oknum yang mainkan antrian. Cocok tuh nasengnya. Bansana nomor 5 kidi. Nomor 10 yolo loka. Biasa yang terjadi begitu, Malil. Bagaimanapun profesionalnya manajemen di dalam sebuah office katakanlah kantor atau semua tetap masih ada bocor-bocor biasa yang seperti itu 1-2 kasus tiks. Sama dengan di bank. Di bank biasa kita antri sudah ada nomor tak kita, padahal duluan security-nya yang antri kan ambil nomor duluan. Gitu. Atau karena
Tapi kalau di rumah sakit itu biasa juga, saya biasa di depan mata saya juga saya menyaksikan itu karena ada persoalan kedekatan yang mungkin dia lewat belakang saja, tak bisa. Tetapi saya rasa sudah sangat sedikit lah, sudah minimal lah yang terjadi di rumah sakit itu karena orang sudah tahu urutannya. Ya, berarti persoalan dekengnya. Modern itu di mana-mana kan ada istilah ordal. Oh, ordal deh. Iya, ordal. Ya situ sama makuk ordal. Iya. Iya bawangnya makanya karena budak anggota aku makanya makuk persoalan dekeng namun asang mau luki harus topang kan asang deket tak. Gimana kan? Ya mana napan rasa enggak dapat dekeng jadi gampang mana miak depeng. Oke deh. Aku lo kena sepanteng atau agak sene. Aku mau lu harus pakai naseng deken lo. Kayak mana kah? Maku kue namu panteng namu mau lu toeng kata apa deken apa aja na. Aku dek gak deken patok do nami mau rapi. Patok do nami mau kata nilai nyetel lo. Cerita-cerita ada pendapat yang biasa terjadi kalau bisa hilangkan itu kebiasaan. Apa ini kebiasaan apa tadi? Mungkin ada di atasnya yang tidak sempat saya baca. Oh, yang biasa terjadi kalau bisa hilangkan itu kebiasaan. Oh. Ya kebiasaan buruk itu. Ya kebiasaan buruk ya. Ada jadi juga. Perlu kita ingatkan semua teman-teman yang punya kolega, keluarga dan saudara kalau sudah ada antrian yang dipegang, karena itu kan sudah tertulis di komputer di papan informasi itu. Antriannya orang. Kan kita betul kan? Jangan lagi lah ada yang menyelip-nyelipkan seperti itu kecuali. Jadi aturan itu, Malil, ada aturan yang secara tertulis. Ada lagi namanya lex spesialis. Jadi bagaimana misalnya ada kondisi darurat, ada kondisi darurat, maksudnya pasien ini mendapatkan antrian ke-7. Ada yang di depannya misalnya 654. Tiba-tiba dia sudah sangat harus diberikan perawatan yang cepat, dia harus diperiksa. Maka atas permintaan dan komunikasi dengan yang lain itu bisa saja dia dimajukan di 2 tidak ada masalah sepanjang dikomunikasikan dengan baik supaya tidak ada kompel. Mak kita boleh wajar mikro kasih apa itandu nih roy di magalak-galakmu ya kan. Seperti itu masih dimungkinkan namanya yang begitu. Persoalan kemanusiaan, kembali lagi persoalan kemanusiaan oleh. Nah, ini Pak Malik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi rumah sakit Lapaterai harus dibedah tuntas. Transparansi KKN hapus. Betul. Kemudian Ibu Lilis ini SDM harus menjadi prioritas. Setidaknya sekret dan penggunaan sistem Pertamina agak 3S senyum sapa salam begitu senyum apa gitu mulai dari nol Pak 3S sapa senyum selamat pagi Pak senyum sapa salam mau Pak Kutomo kapan harapan naik kasih kalau motonya itu kan service excellent itu 3S senyum, sapa dan salam. Oh, senyum, sapa dan salam. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman bahwa senyum itu adalah lengkungan. Kalau senyum kita kan bengkok. Senyum itu adalah lengkungan yang meluruskan. Jadi kalau orang baru masuk kita berhadapan lalu kita sambut dia dengan senyuman, baru dengan tangan ini, baru kita bilang selamat pagi, ada yang bisa saya bantu. Itu kan nyaman hatinya orang. Menyamang daripada kenapa kasih tamat itu malah sana agas itu nih kemakburan nih mau zaman-zaman kan begitu. Coba bayangkan kalau kita ke bank, kalau kita ke bank, itu kan uang kita yang mau diambil. Uang kita yang kita mau ambil, kita antri, kita berikan bunga lagi orang bank. Tetapi kadang kita dibuat antri tapi nyaman hati kita. Apa pelayanannya? Kenapa? Pelayanan yang memuaskan. Begitu dari depan disambut oleh security, selamat pagi Pak Ilham, ada bisa saya bantu silahkan. Sudah itu diambilkan lagi nomor antri, dikasih, dipersilahkan duduk. Pada saat kita duduk kita nonton TV, ada nonton TV, ada permen-permen kecil lagi kan. Terus orang yang melayani kita kan profesional, cantik-cantik lah seperti itu dan sebagainya. Nyaman kan hati itu. Mestinya juga seperti itu diadopsi ke dalam tadi itu 3S itu tadi. Terus kalau persoalannya transparansi, ya memang harus transparan karena ada kan namanya transparansi publik ya.
Harus meskipun bukan vulgar, tapi paling tidak apalagi tadi yang Om Ipul tadi itu. Iya, Om Ipul dia bilang ini SDM. Iya, SDM-nya. Nah, kalau pasien jadi persoalan ada oknum yang mainkan antrian. Oh, yang ini Om Malik transparansi dan KKN dihapus. Ya, jadi KKN itu Malil ya. KKN salah satu bentuk KKN itu kan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Iya. Tiga instrumen itu kan. Jadi kita tidak bisa menutup mata, dan ini sudah menjadi rahasia umum sebenarnya bahwa rumah sakit itu selalu dijadikan tempat, bagi orang-orang tertentu yang hanya tujuannya sebenarnya hanya mendapatkan value atau nilai lebih secara finansial. Oleh karena itu saya selalu mengatakan begini oleh Amali. Terkait dengan PSDM, bagaimanapun upaya peningkatan SDM yang ada, kalau mindsetnya orang di sana tidak dirubah, itu tidak bisa juga. Jadi semua bermula dulu dari mindset. Kalau mindset kita bagus, pelayanan kita bagus, attitude kita bagus dan sebagainya. Tapi kalau mindsetnya tidak bagus dan political will dari pemerintah yang tidak ada, maka masih terjadi pola-pola seperti sekarang ini. Nah sekarang apa yang berubah sekarang? Tidak ada yang berubah menurut saya, sama aja. Contoh misalnya sekarang Mama Lil. Per 1 April itu semua jasa-jasa kegiatan yang ada di rumah sakit itu sudah langsung diganti semuanya. Oh, jasa pengelola cleaning service. Itu sudah diganti. Dan diganti ini salah satu juga yang memiliki ini didugaan kita adalah anak pejabat yang juga tim ses kemarin. Begitupun misalnya jasa laundry dan makan minum, kemudian ATK semua. Jadi praktek-praktek seperti ini tidak bisa hilang, Om Ali. Begitupun nanti juga dalam penempatan orang di dalam manajemen itu tidak bisa terlepas dalam itu. Dan menurut saya ya oke lah. Tetapi sepanjang memang kompetensinya, kapasitasnya bagus, pelayanannya lebih bagus. Ya kamu makanja ya nona Omilo, makanja zaman. Itu lagi yang kita lihat karena persoalan nepotisme sekarang itu sulit dihindari karena sudah menjadi. Ya mina mau nak tahu itu kode mana berkuasa, yuk berkuasa nih ya tomat kenapa jok? Ini sudah fakta ini bos. Iya toh? Nah, jadi kalau menurut saya persoalan sumber daya manusia yang perlu dilakukan di sini secara rutin diprogramkan adalah itu tadi, bagaimana perubahan mindset, bagaimana teman-teman memahami apa itu service excellence, bagaimana membangun team building, kekuatan teamworknya bagaimana, kemudian bagaimana melayani manusia sebagai pasien itu sebagai keluarga kita, sehingga begitu dia datang kita menganggap bahwa dia adalah orang tua kita. Ketika itu sudah terjadi dalam diri kita, maka dia akan mensugesti sikap dan perilaku kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik tanpa membeda-bedakan orang. Tidak ada rutin melaksanakan itu. Itu Om Bilo. Kalau di rumah sakit itu kan biasa ada pelatihan ketemu sama ini perawat atau apa yang pegawainya di situ. Ya biasa jadi dilaksanakan itu Malil, tapi biasanya nanti mendekati akreditasi. Nanti mendekati akreditasi, tetapi yang terkait saja dengan apa yang dibutuhkan di dalam proses akreditasi itu. Yang saya maksud tadi yang kayak service excellence ini, pelatihan SOP, kemudian implementasi standar pelayanan minimal dan sebagainya, membangun team building, membangun kebersamaan, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, ini jarang dilakukan seperti itu. Siapa tahu nanti kalaupun saat ini mungkin ada yang mendengarkan atau menonton ini, ya buat Tongi itu pelatihan service excellent, supaya ini tadi yang ada yang berkomentar bahwa idealnya ini ada Om Ipul lagi, idealnya petugas di rumah sakit jangan mata musuh. Ini semua dan judes karena yang mau dilayani orang sakit. Orang sakit betul. Jadi poinnya kita sudah tangkap kembali. Jadi sebenarnya itu
kalau kita mau betul-betul full untuk memberikan pelayanan, begitu datang orang rumah sakit, baru di halaman parkir dia sudah nyaman hatinya. Iya. Iya kan? Iya. Diparkir dengan baik mobilnya atau motornya, tidak ada persoalan di situ, dilayani dengan tukang parkir. Masuk lagi di ruangan pelayanan di UGD, misalnya dia disambut dengan baik. Begitu ketika dia di ruangan poli dan sebagainya ya. Tetapi service excellent itu kan hanya banyak bagian-bagian. Salah satunya di situ, Amalil, ada namanya itu komunikasi yang efektif. Iya. Banyaklah di situ. Termasuk tadi bagaimana melayani orang dengan hati, dengan senyum, bukan tamusu itu tadi. Dan mestinya orang-orang yang memiliki kriteria itu dia ditempatkan di front yang terdepan, namanya front office. Iya. Begitu orang datang dihadapi dengan front office, kayak sama kalau kita gebang. Dan pada saat awal-awal saya di rumah sakit, saya sudah minta ke Pak Bupati waktu itu supaya harus ada front office di rumah sakit ini. Cuma sayang dulu ada kontraktor yang memenangkan tender itu dari Makassar dan tidak jalan-jalan sampai hari ini, sehingga dia di Sinajok. Mungkin tahun ini baru di perubahan baru dianggarkan lagi ke front office. Ini prioritaskan lansia. Oh iya. Ada Ibu Seda Om Ipul, kalau perlu senyum yang termanis yang diberikan. Cocok ya. Iya. Kemudian Pak Buralopo itu tasenge. Oh iya, Pak Buralopo nas. Pak Buralopo nas tasenge tuh maka dah agak senyum terbaik. Senyum termanis yang diberikan. Oh iya. Mau tamu pakai apa? Mau matang. Enggak, sebenarnya itu kalau dia sudah menjadi kultur, dia sudah menjadi buat budaya, kebiasaan itu tidak sulit. Jadi memang orang-orang yang di garda terdepan itu kalau servis pelayanan itu dia memang harus belajar itu membedakan ketika dia di rumah, ketika dia dan ketika dia di rumah sakit. Iya, harus profesional. Profesional di security juga sebenarnya harus juga dilatih supaya dia tetap disiplin. Kalau lewat waktunya tidak boleh lagi jam besuk, orang tidak boleh lagi masuk. Tidak boleh merokok di dalam rumah sakit. Tapi itu kan tidak tertib. Kadang masih ada saja seperti itu merokok di halaman rumah sakit. Jadi sisi hal-hal yang kecil ini menurut saya harus diperbaiki, karena ketika kita berbicara masalah sarana dan prasarana, saya anggap bahwa sudah cukuplah di rumah sakit ini. Nah memang agak susah memang Malil, karena rumah sakit ini lokasinya agak sempit, sudah padat bangunan di dalam. Apalagi sudah ditambah bangunan beberapa lantai 2 kemarin lewat program DAK dari pusat, itu sudah sangat sempit. Sehingga saya dengar terakhir ini ada lagi yang program, ada lagi bantuan itu tadi yang CT scan itu membutuhkan tempat lagi, dan tempatnya tidak boleh terlalu jauh dari tempat pelayanan yang lain karena dia harus dekat dengan ICU. Seperti itu. Sementara sudah padat gitu. Berarti mau penambahan lokasi apa area? Asal kan di pendapat atau anggota makada magani bulu-bulu oleh pati cari lokasi yang betul-betul luas ya, seperti itu. Tapi ya itulah perencanaannya kemarin. Atau apa mungkin ada pertimbangan yang lain ya. Iya. Ini yang penting bukan senyummu, adalah deritaku. Ron romantis itu. Ya, kemudian tidak sulit kalau dibiasakan demi pelayanan yang baik. Betul. Ada juga tadi komentarnya Yusuf Dahlia saya lihat itu. Iya. Lewat di kapal. Karena di awal-awal tidak sempat kita bacakan. Tinggi sekali ini. Waduh. Apalagi ini? Oh ini ada ke pasien stadium 5. Iya. Ya jadi ini senyum itu tergantung muda dan tua. Contoh tadi saya katakan oleh ini rumah sakit, kadang dipelintir, terlalu di framing bahwa di situ sudah terlalu gawat, sudah terlalu stadium berapalah seperti itu, sehingga dia harus banyak hal yang dirubah. Ya salah satu contoh misalnya kemarin saya menganggap bahwa mungkin ada yang emergensi, kenapa harus dewasnya yang harus dibentuk. Pastinya kan manajemen dulu yang diperbaiki. Dan pengganti dewas, pengganti saya mohon maaf ini justru tinggal di Makassar. Saya tanya orang-orang di rumah sakit, sudah pernah masuk kantor dia bilang sudah 1 bulan lebih, paling tak pernah dilap batang hidungnya di rumah sakit. Apa kalau begini? Ada namanya perubahan tertata, tapi justru tidak pernah datang. Masa diambil orang dewas baru dari Makassar lagi dan punya kegiatan rutinitas juga di Makassar. Ini menurut saya contoh pengambilan keputusan yang terlalu tendensius lah. Iya.
Jadi selanjutnya mungkin yang ingin berkomentar silakan, kita tunggu komentarnya terkait dengan rumah sakit. Jadi silakan komentarnya, kemudian mungkin ada solusi. Yang kita harapkan ini solusinya apa? Mungkin yang ingin disampaikan ke pemerintah. Ya, mudah-mudahan kan ada teman-teman di sini yang monitor, yang mungkin bisa menyampaikan langsung karena dia memiliki akses ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Iya, oke. Dan ini Om Ilo, masih terkait dengan di lahan parkir ini, di rumah sakit ini. Kan kalau masuk itu biasanya kan membayar apa toh? Kemudian itu kalau yang pasien, keluarga pasien, adakah khusus itu atau sama ada kartu ada kartunya diberikan kepada di mereka supaya dia hanya bayar satu kali saja itu, udah hitung jam. Menghitung jam jadi tidak double, tidak membayar terus kalau keluar sepanjang dia lapor di tukang parkir. Tapi memang ini Om Alil, petugas parkir ini memang masih harus juga ditingkatkan karena ini kan juga memberikan pelayanan, karena biasanya orang kalau ada pelayanan yang tidak bagus di rumah sakit, mereka hanya memberikan penilaian secara khusus, di rumah sakit jelek pelayanannya, padahal mungkin saja parkirnya yang dia maksud kan. Karena terus terang ini di pelayanan parkir kita khusus untuk kendaraan mobil itu sudah sempit. Jadi pada hari-hari tertentu di mana misalnya dokter ahli bertugas Selasa dan Kamis itu padat sekali kendaraan, mana kendaraan pegawai, mana kendaraan pasien atau orang yang mau berobat yang datang ke rumah sakit. Oleh karena itu menurut saya memang sudah harus dibedah, harus diperbaiki, dicari solusinya ini kan ke samping kanan itu masih luas, tapi sekarang digunakan lagi untuk parkiran motor. Yang kedua memang harus profesional, petugasnya itu harus profesional, menggunakan baju seragam, kemudian menggunakan juga panggilan suara, karena sekarang itu yang kadang ribut di sana, bikin jengkel juga kadang kita di pelayanan, kalau ada mobil mau keluar tidak ada jalannya keluar, karena semprotnya ini petugas parkir mengatur, karena ada juga biasa orang kalau dia orang-orang pribadi, dia orang rumah sakit sudah dikatakan tidak boleh diparkir di situ, tetap saja dia parkir di situ karena merasa ordal kan. Akhirnya ketika ada orang yang mau keluar sudah terganggu, masuk lagi pegawainya ini berteriak-teriak di ruangan poli dan di ruangan apotek. Apa yang punya mobil nomor DD sekian ini. Tapi setelah kemarin saya sempat tegur, sudah mulai dipakai alat pengeras suara yang ada di manajemen sehingga sedikit agak lebih lembut lah, tidak perlu teriak-teriak seperti itu. Iya, kemudian juga itu kan ada saya lihat yang dijebol itu yang di samping kayak itu. Itu kan yang dianggap kemarin teman-teman bahwa bisa mengganggu keamanan rumah sakit, tidak safety sebenarnya karena terlalu banyak pintu terutama malam hari. Nah itu yang ada sorotan juga terkait dengan itu. Oke. Dan ini ada nih, rumah sakit bukan lahan berbisnis, tidak sama di pasar. Kalau di pasar bisnis bisnis. Emang gue bisnis mana nih? Hingga pertama berat, hingga pertama telok. Bisnis nih. Kalau legal ini servisnya nih, kalau siapa lagi yang DTK-nya ini pusing sebenarnya manajemen sekarang yang ada di situ. Tiba-tiba saja datang ini saya orangnya, ini saya orangnya, ini saya kelola ini tanpa bawa proposal apa dan sebagainya. Jadi mestinya sebenarnya kalau rumah sakit ini belum, mestinya rumah sakit itu sendiri yang mengelola itu supaya bisa dipakai bayar utang kalau ada profit kan, dia kan sudah BLWD belut gitu kan. Tapi ya begitulah. Dan ini fakta. Jadi saya juga minta ini teman-teman LSM, pers kita ini masuklah sekali-sekali mengawasi apa yang ada di sana. Jangan selalu misalnya yang dulu, padahal sekarang juga tidak lebih dari itu, malah lebih ekstrim menurut saya karena terlalu cepat melakukan rotasi-rotasi yang ada di sana. Iya. Ini ada juga ini. Salam Amure. Madisi mana ki? Oke, Irwansyah. Oke, kemudian wajah Oke. Ini juga assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wis
pasar dan rumah sakit sama, tinggalkan utang bermiliar-miliar, ber-MM. Pasar agar. Pasar dan rumah sakit sama-sama tinggalkan hutang. Iya. Jadi dulu itu Malil ada bantuan Bank Dunia. Waktu periodenya barangkali saya tidak salah, mohon maaf dikoreksi kalau saya salah, mungkin di periodenya Borum dulu ketika Bupati ada proyek bantuan Bank Dunia Dana Long namanya itu. Pengembaliannya jangka panjang, termasuk itu barangkali Tanete dengan Palandro. Oh, pasar. Iya. Dan sampai sekarang itu maksudnya siapapun yang jadi pemerintahan berikutnya itu yang mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan utang itu kepada Bank Dunia. Tetap. Ya, Indra. Iya. Tetap hutang. Bank besar juga. Nah, sebenarnya rumah sakit ini kalau sekarang betul-betul mau menata, mau manage keuangan dengan baik, bisa selesai utang karena pendapatan kotor rumah sakit per bulan itu bisa sampai 3 miliar. 3 miliar itu ya mungkin ada sisa, tapi kalau sisa itu dibagi lagi untuk bikin langsung pemeliharaan, belanja IT lagi apa dan sebagainya, tidak bisa selesai itu. Tapi kalau dia punya komitmen menyelesaikan itu, selesaikan 500 juta, tidak lama selesai itu. Dan itu sebagian besar itu kerekanan saja ke pihak ketiga seperti penyedia obat dan sebagainya. Iya, ini kapan ya rumah sakit bisa jadi rumah sehat? Dulu waktu kita itu kan pernah kita usulkan, tapi bukan rumah sehat, mobil sehat. Oh, mobil sehat. Jadi dulu kita usulkan itu ada mobil sehat. Kalau pasien sudah sehat, diantar sama mobil sehat yang tidak ada embel-embel ambulansnya. Iya. Tapi kalau rumah sakit, orang datang ke rumah sakit ya orang mau berobat. Yang jelas ya kita berharap orang datang ke rumah sakit setelah pulang dia sehat. Nah itu yang paling bagus untuk. Iya. Ini ada komennya ini. Tidak pernahkah diaudit? Apa itu? Itu tadi komennya rumah sakit selalu diaudit itu. Selalu kan? Selalu setiap tahun. Kalau tiga dia upload itu dan pemerintah itu kan selalu ada BPK, ada BPKP. Makanya saya bilang ini hati-hati juga nanti ini di dalam mutasi, karena saya dengar banyak orang-orang yang pernah keluar dari rumah sakit mau lagi kembali rumah sakit, padahal tidak semua orang yang dikasih keluar kemarin dari rumah sakit itu tidak ada masalah. Ada juga yang memang ada masalah. Nah kalau mereka kembali lagi apa? Karena temuan BPKP kemarin kan banyak diminta pengembalian dan sebagainya. Jadi ini harus hati-hati. Apa kami itu tahu wali mito berarti nama siapa ada rumah sakit? Alah liwai. Engkau betul liwat di? Engkau liwat. Malu mental. Menyala bangku. Ada nih yang komen. Mental seperti itu menurut saya ya aja lah. Iya. Kalau betul-betul mau care dengan waktu. Apalagi malah. Ya, ini Sari Banung Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam silaturahmi dari Bontang hadir katanya. Oke. Ya. Kemudian Daeng USN. Pendataan terbesar di Baru adalah rumah sakit. Betul itu? Pendapatan kapan? Bukan pendataan. Pendapatan. Pendataan Wita. Lainnya yang di atas ini. Pendapatan terbesar di Baru adalah rumah sakit. Betul tidak, Pak? Jadi sebenarnya begini. Jadi pendapatan itu kan dianggap sebagai uang yang masuk. Jadi klaim terhadap BPJS, kemudian jasa umum dari rumah sakit, kemudian pendapatan kayak parkir dan yang lain-lain yang sah. Tetapi itu Om Alil, katakanlah 3 miliar per bulan. Tapi itu kan 3 miliar per bulan Alil, belum belanja rutin. Misalnya sebagian yang masuk itu juga harus dibayarkan terhadap jasa tenaga medis, manajemen dan sebagainya, jasa dokter ahli dan sebagainya, itu dan luar biasa juga besarnya. Sisanya kalau ada untuk biaya pemeliharaan, belanja ATK dan sebagainya. Karena ini kan rumah sakit ini kan bloat. Ada juga yang harus diperbaiki sebenarnya di sini. Yang kadang saya tidak sependapat dengan beberapa pejabat di Baru yang menganggap bahwa setelah dia bloat tidak boleh disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya tidak boleh begitu juga, Om Alil.
harus enggak. Apa itu sedang isuri mandiri materi rumah sakit supaya mega pendapatan sama mana melo doa kisah di supaya mega tuh malah. Iya. Kan logikanya begitu. Iya. Banyak orang yang sakit, semakin banyak jasa yang didapatkan oleh rumah sakit. Sementara kita berpikir semakin berkurang orang yang dilayani oleh rumah sakit, semakin sehatlah orang baru itu. Kan begitu. Iya. Tapi logikanya dari mana itu? Nah, itu. Jadi banyak bukan berarti itu kotor Om Ali. Belum bayar PDAM, belum bayar listrik dan sebagainya. PDAM itu luar biasa, itu listrik juga luar biasa, termasuk di atas angka 10 semua mungkin itu per bulan. Iya. Jadi seperti itu. Jadi hanya harus diluruskan juga masyarakat. Kadang kan biasa berkembang, wah gana duit rumah sakit 50 miliar lalang nasi tahu nge, wah agamanan rona pakai mage, padahal dia nggak tahu bahwa uang itu sudah ada alokasi. Bansana makan minum apa sih untuk pasien kan ada di. Iya. Ini rumah sakit selalu diaudit tapi pegawainya masih mengedepankan kekeluargaan. Mata aja makuet tanah. Wah. Tugas kita semua sekarang itu untuk mengamati itu karena kan sekarang katanya lebih baik ya, cobalah kita pantau terus itu. Saya kadang ini meskipun saya tidak di rumah sakit lagi, tapi kadang kalau malam saya ingin jalan-jalan, mau sore saya mau melihat apa sebenarnya yang ada di situ. Ada nih salah satu tadi yang kenapa Wis? Ini Uwais, dia bisa sedingnya nih Uwais Al-Kami. Bidang rumah sakit di pertanian yang dikembalikan ke rumah sakit yang bawa ke pertanian bupati apa nih? Yang bawa ke pertanian bupati siapa? Apa dia bilang? Mungkin ya bidang rumah sakit di pertanian yang dikembalikan ke rumah sakit. Bidangnya di rumah sakit di pertanian yang dikembalikan ke rumah sakit. Mungkin aneh nih Om Milo sesuai dengan mungkin dia honor dulu di pertanian, terus dikasih masuk ke rumah sakit mungkin karena ada kedekatan. Maksudnya dia itu kembalikan saja, dia kembali lagi ke pertanian, jangan di rumah sakit. Mungkin begitu atau bagaimana itu Om? Mungkin begitu ya maksudnya. Artinya kesimpulannya begini, right man on the right place lah. Artinya menempatkanlah orang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Jangan lagi tempatkan orang yang tidak sesuai keahliannya. Dan ini yang kita mau lihat di dalam mutasi nanti yang dilakukan oleh Bupati, mutasi besar-besaran ya mungkin di bulan berapa ya, bulan 6 atau 7, 8 lah kita lihat itu. Apakah mutasi ini berdasarkan dengan right man on the right place supaya betul-betul baru ini bisa lebih cepat sejahteranya seperti yang diinginkan, atau justru sebaliknya. Kalau kita lihat indikasi yang ada sekarang ini, menurut saya ya kita belum bisa optimis melihat itu karena yang dilakukan sekarang ini lebih mengutamakan adalah orang-orang yang menjadi bagian dari tim pemenangan. Katakanlah kita belum berbicara ASN-nya, berbicara ya seperti pasar kemarin 7 kita sudah lihat, kemudian orang-orang yang masih di rumah sakit mengelola bisnis-bisnis yang ada di rumah sakit kita sudah lihat, pariwisata, dan itu ekstrim menurut saya karena tidak memerlukan waktu yang cukup lama. Makasih banyak Om Ipule. Ngomong-ngomong Om Ilo belum juga minum kopi itu, minum jus ada nak kirim ke jus. Kopi. Oke. Banyak perlu dibenahi. Banyak perlu dibenahi dari sistem administrasinya atau pegawainya. Kemudian ada jumlah obat di resep jumlah obat di resep dokter sering di korting di apotik, jadi sering habis sebelum waktunya. Jumlah obat di resep dokter itu sering di korting, jadi jadi misalnya kalau di resep itu logika sederhananya maksud apa betuan. Oleh mungkin pernah dialami ini Om Lili. Resepnya dokter misalnya 40 butir obat. Ini obat A misalnya.
Tapi setelah dia di apotek dikasih 30 butir. Iya. Oh, tidak boleh begitu kalau resep dokter 40 itu korupsi namanya kalau seperti itu. Oh iya. Kalau ada kasus begitu dilaporkan, tidak boleh seperti itu. Oh begitu. Weh. Kalau dikasih cuma misalnya 30 harus dijelaskan itu karena pertanggungjawab apotek bisa saja nanti mengatakan 40 padahal yang diberikan 30. Itu yang bahaya. Itu bagian kecil. Coba kalau obat-obat mahal baru di korting seperti itu. Kalau betul-betul ini terjadi itu kasus korupsi menurut saya. Iya, Nah inilah sebenarnya kelebihannya program sistem informasi manajemen rumah sakit, SIM RS itu. Iya. Karena di situ mengatur tentang stok obat. Oh. Jadi ya, misalnya stok obat hari ini untuk obat bius misalnya 7. Hari ini keluar 1 atas nama pasien ini, maka stok obat kita masih ada harus 6. Tapi kenapa biasa orang ragu-ragu menggunakan ini? Karena itulah tadi bagian dari game-game menurut saya. Kalau betul terjadi seperti itu. Iya. Dan oleh mak beli tahu ya. Iya. Ada catatan. Ada tuh rekamnya di komputer kan. Yana tuh makada solang ini si metes ya Pak. Mereka tahu ya iya masalah-salah yang mau pautan ya. Kada jama-jama ngagas nang kasih teknologi mah. Iya. Dene no le belle kere maga metme lo belle. Dengi palicik-licik. Allah. Di mana-mana masih bisa terjadi seperti itu. Ya namanya manusia juga kan yang mengoperasikan itu. Iya, hidupkan saja warung kopi di rumah sakit agar kejenuhan tidak terasa. Ya. Jadi sarana dan prasarana rumah sakit itu namanya memberikan pelayanan. Mestinya harus itu ada. Makanya saya kadang tanya itu, saya sebagai ketua Dekopinda kan biasa kalau saya hadiri RAT-nya Koperasi Bakti Husada, saya bilang, Anda ini kan sudah bloat di rumah sakit ini. Jumlah pegawai yang ada di sana itu lebih 500.000 Malil. Lebih 500 orang Malil. Kalau kebutuhan-kebutuhan pasien dan orang yang datang membesuk itu disediakan di dalam rumah sakit oleh Koperasi Bakti Husada, misalnya, itu kan luar biasa, bisa masuk lagi dalam bentuk pendapatan. Nah, bisa dikelola. Misalnya, pasien ini tidak perlu dia bertumpuk di lorong-lorong rumah sakit itu. Tapi kalau ada warkop misalnya di dalam dan ditata dengan baik dan dikelola, misalnya apakah orang rumah sakit atau pihak ketiga, itu jauh lebih bagus. Orang tidak perlu keluar lagi, Om Alin. Iya, itu harapannya ini. Nah, selanjutnya, seharusnya penting diperbaiki itu SDM-nya, ya Pak. Terutama di bidang olahraga dan pola hidup sehat. Nah, ini dengan USN. Tidak tahu Ki baca titik koma Pak. Nah masalahnya ya roh ini matawani ya kan tidak terlalu bagus belajar komicu kalau kasih makusi minta. Iya Pak, mana bicu lah deh Pak, Ya saya sepakat Om Alil. Rumah sakit itu SDM itu harus prioritas. Mindset harus dirubah. Pola pikir apapun kalau pola pikirnya tidak berubah tidak bisa. Kalau pola pikir dagang yang ada di sana susah Om Alil. Pola pikirnya memang melayani. Dan itu bukan hanya perawat di bagian level paling terbawah, termasuk dokter-dokter spesialis, dokter ahli, mindsetnya harus dirubah. Misalnya ketika dia betul-betul sebagai dokter yang ditugaskan di baru sebagai dokter ASN, maka dia harus patuh pada regulasi yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB dan Kemendagri Om Alil. Dia adalah pegawai negeri, makanya dia harus on time mulai dari jam 8 hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jangan datang jam 10 karena kalau datang jam 10 waduh. Si agama ini pasti yang dingin. Kemudian BPJS juga itu selalu membuat perubahan-perubahan kebijakan yang tidak lagi yang kadang merepotkan juga orang rumah sakit. Contoh kebijakannya itu tadi. 144 penyakit tidak boleh dilayani di rumah sakit. Setiap dokter ahli, dokter yang menangani pasien tidak boleh lebih dari 30 dalam satu hari. Kalau tiba-tiba ada kira-kira penyakit yang menjadi wabah kayak muntaber dan DBD dan sebagainya, masa harus dibatasi sampai 30? Itu ada Malin. Mestinya itu orang BPJS harus ada di rumah sakit, karena biasa juga orang rumah sakit malas menjelaskan karena itu adalah bagian dari kebijakan BPJS yang merepotkan orang rumah sakit. Sehingga kadang orang-orang rumah sakit itu kalau mau jujur, dia lebih kembali pola yang dulu daripada pola yang sekarang. BPJS ini Mali. Dulu kan ada apa lagi namanya itu, lebih suka dengan yang seperti itu daripada yang sekarang. Repot ini BPJS bikin orang-orang rumah sakit. Karena
BPJS itu juga mau untung. Jadi dia rubah, dia coba perbaiki, evaluasi terus. Jadi sebenarnya dia itu aku mega atau maka majak BPJS, napa dia mana mega tu malah, sekarang mega sarona. Logika sederhana ya. Ya. Di mana mau dia gaji orang? Kalau menurut saya enggak usah ada BPJS. Iya, bukan honor PNS ini. Oh, yang tadi itu yang kita jelaskan. Iya. Ya, kasih Ratman on the right place saja. Kalau saya sih, kalau memang dia basically-nya tidak ada terkait dengan kesehatannya, kembalikan ke masa di gimana dia pertanian. terangkat sebelumnya. Kalau dia memang kecuali kalau dia kerja administrasi, administrasi pun sebenarnya kalau ada orang kesehatan yang lebih paham dari master lebih baik. Karena mindsetnya itu pelayanan umum dibandingkan dengan pelayanan publik itu beda, Om Alil. Ada roh memang yang berbeda ini. Orang kan mau menjadi perawat biasa itu ada panggilan kemanusiaan, sudah ada nih sebenarnya di dalam hatinya nih. Tinggal mau bagaimana dia ini dibangun karakternya setelah dia ada di rumah sakit. Dan itu tugasnya manajemen itu, Om Alil. Tugasnya manajemen. Iya. Kemudian, apakah rumah sakit baru sudah pakai jasa konsultan akuntan publik? Ini. Saya tidak tahu kalau sekarang, tapi biasa kalau kita rapat-rapat itu, Mbak Lil, waktu saya masih di rumah sakit, selalu kita berharap seperti itu. Bahkan sebenarnya kita menginginkan waktu itu harus ada jasa konsultan rumah sakit, Mbak Lil, yang memang sudah punya pengalaman yang cukup ya untuk membawa rumah sakit Belut ini menjadi lebih baik. Tapi sampai hari ini saya tidak tahu apakah ada atau tidak, termasuk jasa akuntan publik. Karena sebenarnya itu di Dewan Pengawas itu kenapa ditempatkan Kepala Dinas Keuangan misalnya, sekarang ini adalah juga sebagai PJ Sekda. Karena Pak Abu Bakar itu SOS MM, karena dianggap bisa memberikan kontrol di bidang keuangan. Karena kemarin itu kan kami ada bertiga, jadi ada Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab terkait dengan pelayanan medis. Nah, kalau tidak tuntas-tuntas itu ASN sekarang, itu tanggung jawabnya mestinya Pak Ramis, karena dia juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan dan dia juga adalah Dewas di rumah sakit, ketua Dewas kan. Mestinya itu kan sudah teratasi itu sebenarnya, tapi sampai pada hari ini mulai sudah 7-8 dokter yang jadi kepala direktur rumah sakit itu belum teratasi itu persoalan tadi itu. Kemudian yang kedua, Pak Abu Bakar itu lebih ke keuangan, karena basically-nya dia kan sebagai Kadis Keuangan, mestinya dia lebih kuat kontrolnya. Kalau saya lebih ke layanan-layanan dan aduan masyarakat pada saat itu. Ini utang obat 2 miliar. Wah, gana tuh. Kalau SDM dan pola hidupnya tidak baik, biar berapa rumah sakit tidak terlalu berpengaruh untuk kesehatan. Oke. Kemudian ada Ruansyah, Om. Kenapa rumah sakit baru bisa akreditasi C, sementara kalau mau dilihat dari segi pembangunan dan fasilitas jauh dari kata layak? Bagaimana itu? Ini yang sebenarnya harus diluruskan ini, Om Alil. Jadi kelemahan rumah sakit kita sebenarnya di sini hanya kalau persoalan layout saja, Om Alil. Jadi kalau tampak dari depan itu tidak mengetahui apa isi yang ada di dalam. Kalau di dalam isi di dalam, kalau sarana dan prasarana itu sudah lumayan, Walid. Kalau kita masuk ke dalam itu kan sudah berapa bangunan lantai 2 itu bantuan DAK kemarin itu ya sudah bagus, seperti ruangan ICU dan sebagainya ya. Kemudian alat USG kita, CT scan yang terbaik itu sudah mulai ada. Dan memang ini memang pelan-pelan kayak CT scan ini memang pelan-pelan, karena kenapa? Karena ini kosnya besar satu kali mengoperasikan ini, dan dia butuh memang ruangan khusus dan butuh SOP lain, karena kalau salah ini, Om Alil, kalau dikasih masuk orang di CT scan justru bisa berbahaya. Bayangkan itu kalau dipoto dengan laser jet itu badan itu cuma bayangkan kalau semua isi dalam itu dilihat ada radiasinya, Om Alil. Radiasi radiasi. Tapi kita sudah ada di rumah sakit, ada sebelum saya keluar masih ada, dan ada lagi baru ini yang mau masuk, yang dia punya kayak pemilihan, dia punya koral lebih tinggi daripada yang kemarin. Tapi kalau kita mengatakan lebih dari cukup, masih perlu memang ditambah beberapa sarana dan prasarana. Ini katanya semoga di INIMI bisa lebih baik lagi. Amin. Jadi dalam agama kan juga memang seperti itu, Malil. Kalau hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, bisa lebih baik dari hari ini, kan
kita berharap. Tapi kalau lebih turun, tapi terus terang kalau sampai hari ini saya masih skeptis melihat itu, karena dibuktikan ada beberapa indikator yang belum terlihat ya. Yang terlihat sekarang di rumah sakit ya kan adalah itu tadi, nepotisme, bau nepotisme yang sudah mulai ada. Iya. Oke, ini ada komen juga di Facebook ini, senyum juga membawa awet muda dong. Iya. Itu kok magalakmu senyum tahu ya. Iya. Namun pas singa itu kolek ke bola, enak kesambut sebuah singa dek ton aja mas singa tuh. Kau macai pelan-pelan aja, apalagi kau senyum yang makanjak itu senyum itu. Iya. Makanya itu rata-rata orang marketing itu salah satu itu di luar penampilan yang harus memang rata-rata di atas 8 lah, katakanlah secara fisikal. Kemudian dia punya public speaking yang bagus, dia punya attitude yang bagus, dia punya gestur yang bagus. Ya, harus dilatih dulu senyum. Jadi kalau dilatih senyum, memang kegiatan saya dulu kalau saya melatih itu service excellence itu, masih semua jadi bagian itu. Karena ini kunci dari senyumnya, karena berhadapan dengan orang itu. Ini kan ada komunikasi itu kan ada dua, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Komunikasi verbal itu bisa dilihat dari gestur kita, suka atau tidak suka, ini orang marah atau kan bisa dilihat dari komunikasi tanpa mengucapkan apa-apa. Ya toh? Timunda mirita tahu gaya-gaya limana mirisa tekare bosan itu tadi dalam ya Kak. Kan begitu. Nah, ini semuanya harus dilatih nih supaya komunikasi verbal dan non verbalnya bagus sehingga siapapun yang ditemani berhadapan itu nyaman hatinya. Termasuk senyum itu tadi. Iya. Oke Om Milo. Mungkin ada kesimpulan ini. Sebelum kita menyimpulkan ini Om Milo, ada lagi pengadaan mobil ambulans jemput pasien 119 Barugai itu gagasan dari dari saya kasih Pak Bupati kemarin. Oh, itu gagasan dari saya. Kasih Pak Bupati kemarin. Oh iya, ini Uwais Al-Kami. Ini Haji Rustam ini. Oh, Haji Rustam. Kepala Pasar Takalasi ya. Oh, iya. Pengadaan mobil ambulans jemput. Pengadaan mobil ambulans jemput pasien 119 Barugai itu gagasan dari saya. Ya. Untuk yang disampaikan ke Bupati kemarin. Itu kan konsep-konsep kemarin yang kita bangun ketika menyusun visi misi dan program strategis. Nah, salah satu kemarin itu kan adalah mobil ambulans. Salah satu mobil sehat kemudian menjemput pasien di rumah melalui 119 tadi. Jadi memang Haji Rustan kemarin mungkin dengan pengalamannya pernah di Jepang, mungkin dia melihat itu sehingga ada kontribusi pemikiran kemarin dari situ. Tetapi ya itu tadi. Memang harus lebih dimaksimalkan lagi. Kalau kita mau jujur sampai hari ini masih jauh lebih bagus pare-pare lah dibandingkan dengan lebar. Lebih standby betul di sana. Gitu deh. Terkenal kalau 119-nya kalau pare. Iya. Ya mudah-mudahan ya kita juga bisa ke depan seperti itu. Jadi kembali lagi political will di sini Om Lil. Political will itu kalau mau betul-betul melihat rumah sakit yang menjadi lebih maju. Satu tadi yang saya katakan, jangan terlalu cepat memaksakan rumah sakit ini untuk mandiri. Dia tetap harus disubsidi oleh pemerintah. Nah, kemudian pelan-pelan bagaimana kewajiban-kewajiban dalam bentuk utang ini bisa selesai. Kemudian itu tadi bahwa mulai dari manajemen yang baru ini sampai turun ke bawah, rajin melakukan evaluasi, kemudian melakukan pembenahan-pembenahan apa yang menjadi suara-suara masyarakat. Ini kan alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini kan kita jarang lagi mengeluhkan tentang air. Sudah bisa selesai, kemudian obat pelan-pelan juga sudah bisa selesai, dan sekarang ini kan sudah dibangun lagi ruangan-ruangan VIP yang lebih standar. Jadi ini karena ini adalah kesimpulan, Om Ali. Mungkin kesimpulan saja ya. Jadi yang pertama adalah kesimpulan saya adalah rumah sakit sebenarnya baru ini memang beberapa hal yang masih perlu dibenahi, terutama sumber daya manusianya, terutama yang memberikan pelayanan. Yang kedua adalah sarana prasarana sedikit masih harus tadi tapi yang paling urgent menurut saya Om Halil adalah bagaimana keaktifan daripada dokter-dokter ahli ini yang memang diangkat sebagai pegawai negeri dan ditugaskan di Baru. Karena kalau dia tidak aktif Senin sampai dengan Jumat, itu dia sudah menyalahi sumpah sebagai seorang ASN. Baik kita belajar sebagai Permendagri maupun di Kemenpan PRB. Dan
Dr. Adi yang ditunjuk sebagai PJ Direktur, itu selama bertahun-tahun setiap kami rapat di Dewas, ini selalu menjadi pembicaraan serius. Oleh karena itu saya ingin melihat apakah direktur yang ada sekarang ini mampu melakukan perubahan ke arah itu, atau sama saja dengan yang lain politik kompromi dalam arti mencari waktu-waktu supaya kayak Selasa, Kamis itu Malil ya. Kemudian berhenti selalu mempremin rumah sakit bahwa terlalu parah seperti stadium penyakit 48 dan sebagainya. Di sana masih baik-baik saja, meskipun ada beberapa hal yang mau diperbaiki. Dan yang terakhir, kalau bisa jangan selalu jadikan rumah sakit untuk tempat itu tadi. Tempat apa itu? Tempat mencari cuan. Karena di sana adalah tempat untuk melayani orang yang sakit. Adalah tempat pelayanan dasar yang fundamental. Dan terakhir, jangan dipaksakan untuk mandiri. Kalau bisa masih disubsidi dulu lah, supaya koperasi ini bisa pelan-pelan betul-betul bisa mandiri setelah kewajiban-kewajibannya selesai, Om. Oke, Milo. Ini ada terakhir ini. Siap, saya akan maksimalkan karena saya sudah dekat dengan Bupati untuk Map Padeceng. Mudah-mudahan. Kita sampaikan ini. Kita lihat aja. Tapi sekarang itu ya harus saya jujur, Romalia, saya belum melihat indikasi itu. Seperti yang saya katakan tadi bahwa nepotisme itu sudah justru lebih kental, nepotisme yang mulai ada di sana. Jadi seperti cleaning service, seperti laundry, nanti makan minum apa, kemudian dan lain-lainnya itu pasti terganti. Jadi, tapi oke lah, konsekuensi dari sistem pemilihan langsung seperti itu, tapi mestinya arahnya menjadi lebih baik. Oke, Milo, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita di besok acara. Temanya apa, Mbak Lil? Ini besok kita apa ya? Saya lupa itu. Nanti kita diskusikan. Jelas nanti itu masalah mobil dinas itu mungkin kita bahas di hari Kamis sama Lil. Perlu konfirmasi untuk mendapatkan akurasi yang benar. Perlu ada kajian yang mendalam terhadap beberapa regulasi bahwa apakah spek kendaraan memang itu tidak sesuai dan gosip-gosip juga yang beredar bahwa tidak diterima karena menginginkan yang lebih besar, lebih tinggi lagi. Termasuk ada katanya mobil dinas juga Pak Ketua DPR ini yang tidak dipakai tapi dipakai oleh keluarga. Ini kan perlu dikonfirmasi semuanya Malil, apakah betul seperti itu. Kemudian masalah kepala pasar tadi itu, yang 7 yang baru dilantik ini 8 orang. 8 karena betul. Kan apa harapan masyarakat? Jadi saya tidak skeptis terhadap 8 orang ini, tapi saya ingin menangkap apa harapannya masyarakat. Dan perubahan-perubahan apa yang mau dilihat terutama di Pasar Matirole yang sempat menjadi pembicaraan kita kemarin di obrolan ini. Dan itu menurut saya cukup didengar juga ya. Penjelasan Wakil Bupati kemarin itu salah satu alasannya karena mereka mau menantang. Nah, kita lihat, kita tunggu ya, Mas. Oke, mudah-mudahan untuk keputusan kita di pagi ini kita sudah dengarkan dan ngobrol bersama dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pendengar ataupun pemirsa saat ini bisa menjadi bahan untuk memperbaiki kembali di rumah sakit, ditata ulang, ditata dengan baik karena ada tata-tatanya. Oke, Om Milo, makasih banyak atas kebersamanannya. Kita kan selalu berharap ya mudah-mudahan itu lebih baik, tapi kalau lebih buruk kan menjadi catatan. Jadi kalau lebih buruk berarti kan kita tidak bisa memberikan apa-apa sebagai masyarakat, tapi masyarakat akan membalas 2029 itu aja. Sanksi sosial itu kan begitu, Pak. Aku maklum bahwa sederhananya. Oke, makasih banyak Bang Ilo atas kebersamaan dan ini bagusnya di setiap typingan dibaca host. Nanti kita nanti perlu itu pembesar itu belum kalau kencan tadi sudah sempat salah itu tadi hampir 30-an. Itu kalau sudah sampai 50 sampai 100 itu repot itu karena kencang kan naiknya itu. Jadi begitu masalahnya deh mau bicu Tony Kina deh nagaga. Dari Jalan Semangka nomor 95 Abung Ila Labata, saya Alil bersama dengan saya Bang Elo di mana Makassar. Makassar di Hartasning. Hartasning. Makasih banyak atas kebersamaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi